Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang image dalam HTML. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, kira-kira apa yang dimaksud dengan image dalam HTML ini? Sesuai namanya, image adalah elemen HTML yang dapat kita gunakan untuk menampilkan gambar dalam halaman website. Kemudian berikutnya, tag dan atribut apa saja yang diperlukan untuk menambahkan gambar dalam HTML. Untuk tagnya, kita gunakan tag image yang disimbolkan dengan img. Sedangkan atributnya, kita gunakan atribut source yang disimbolkan dengan src, kemudian alternate text yang disimbolkan dengan alt, kemudian width dan height. Untuk atribut src dapat kita gunakan untuk menentukan di mana file gambarnya. Atribut alt dapat kita gunakan untuk menambahkan keterangan gambarnya. Untuk atribut width dapat kita gunakan untuk menentukan ukuran lebar gambarnya, sedangkan atribut height dapat kita gunakan untuk menentukan ukuran tinggi gambarnya. Adapun sintaks codingnya dapat kita tulis seperti ini. Yang pertama kita tulis tag image, kemudian tulis source, alternate text, width, dan height sebagai atributnya. Kemudian yang juga perlu kita ketahui adalah dalam HTML, image juga bisa kita gunakan sebagai background halaman website kita. Cara ngodingnya juga mudah. Cukup kita tulis background image, kemudian tulis URL, lalu masukkan file backgroundnya. Namun yang perlu diingat, sintaks coding background image ini penulisannya harus kita lakukan di dalam elemen style. Baik, sekarang untuk lebih memaksimalkan pemahaman kita tentang image dalam HTML ini, coba kita selesaikan sebuah studi kasus sederhana, di mana dalam studi kasus ini kita diminta untuk menggunakan HTML image untuk membuat website seperti ini. Kira-kira gimana codingnya? Kalau kita amati website ini, untuk judulnya bisa kita buat dengan menggunakan heading H1. Untuk subjudulnya bisa kita buat dengan menggunakan heading H3. Untuk tampilan gambarnya bisa kita buat dengan menggunakan tag image. Sedangkan untuk konten dari setiap subjudulnya bisa kita buat dengan menggunakan tag paragraf. Baik, langsung saja kita kerjakan. Silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sudah siap. Kita buat sebuah file baru dengan nama html7 underscore image.html. Kemudian kita siapkan struktur dasar HTML-nya. Kita ketik tanda seru, enter. Kemudian kita beri nama websitenya dengan nama image. Kita save, tampilkan hasilnya dengan menggunakan live server. Nah, berhasil. Browser menampilkan sebuah halaman web dengan nama image. Berikutnya, posisikan tampilan website ini di sebelah Visual Studio Code kita, agar kita bisa melihat hasil coding yang kita kerjakan secara live di dalam browser. Oke, sudah siap. Pertama, kita buat bagian judulnya dengan menggunakan heading H1. Kita tulis H1, masukkan judulnya. Kita save, kemudian kita buat subjudulnya dengan menggunakan heading H3. Untuk subjudul yang pertama kita tulis H3 galeri. Untuk subjudul yang kedua kita tulis H3 kontak. Untuk subjudul yang ketiga kita tulis H3 online. Untuk subjudul yang keempat kita tulis H3 catering. Oke, kita save. Berikutnya, kita masukkan gambarnya dalam subjudul yang pertama. Untuk file gambarnya, sudah kita siapkan dalam folder gambar. Ada 3 buah gambar produk dan sebuah gambar background. Baik, langsung saja kita masukkan codingnya. Kita tulis img. Pada atribut source-nya, kita masukkan file gambarnya. Untuk gambar produk yang pertama, filenya ada di folder gambar. Pilih filenya. Kemudian pada atribut alt-nya, tambahkan keterangan gambarnya. Untuk mengatur lebar gambarnya, kita gunakan atribut width. Misalkan ukuran lebarnya kita buat 150 pixel. Kemudian untuk mengatur tinggi gambarnya, kita gunakan atribut height. Ukuran tingginya juga kita buat 150 pixel. Kita save. Kemudian dengan cara yang sama, masukkan gambar produk yang kedua.
Kemudian masukkan gambar produk yang ketiga. Kita save. Berikutnya, kita buat paragraf dari subjudul yang kedua. Kita tulis P, masukkan kalimat paragrafnya. Kita save. Kemudian dengan cara yang sama, kita buat paragraf dari subjudul yang ketiga. Kita tulis P, masukkan kalimat paragrafnya. Kita save. Kemudian kita buat paragraf dari subjudul yang keempat. Kita tulis P, masukkan kalimat paragrafnya. Kita save. Nah, sekarang tinggal kita dekorasi halaman websitenya dengan menggunakan text style. Kita masuk ke bagian head HTML-nya. Kita tulis style, enter. Yang pertama, kita atur style dari body HTML-nya. Kita tulis body, ganti background-nya dengan gambar background yang telah kita siapkan. Gimana caranya? Untuk mengganti background, kita gunakan background image, lalu tulis URL, kemudian masukkan gambar backgroundnya. Ingat tadi, gambar backgroundnya kita letakkan dalam folder gambar, lalu pilih file backgroundnya. Kita save. Kemudian ubah model hurufnya. Kita tulis font family, pilih Sego. Kita save. Berikutnya, atur style dari judulnya. Kita tulis H1, posisikan judulnya di tengah halaman web. Kita tulis teks, line, pilih center. Kemudian, ubah warna hurufnya. Kita tulis color, pilih brown. Kita save. Berikutnya, atur style dari subjudulnya. Kita tulis H3, ubah warna backgroundnya. Kita tulis background, color, gunakan warna barley wood. Kemudian ubah warna hurufnya. Kita tulis color, pilih brown. Lalu posisikan teksnya di tengah halaman. Kita tulis teks, line, pilih center. Kita save. Berikutnya, atur style dari image-nya. Kita buat semua sudut gambarnya menjadi tumpul. Berarti kita tulis image, gunakan border radius. Ketumpulan sudutnya misalkan kita buat 10%. Kita save. Nah, perhatikan hasilnya. Sudut gambar yang tadinya lancip sekarang menjadi tumpul. Berikutnya yang terakhir, kita atur style dari paragrafnya. Kita tulis P, posisikan seluruh kalimat paragrafnya di tengah halaman website. Berarti kita tulis teks, line, pilih center. Kita save. Nah, berhasil. Baik, seperti itu pembahasan tentang image dalam HTML. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.